sebuah guci keramat, mata air abadi, dan kutukan seorang dewa yang cemburu. Apa rahasia yang tersembunyi di balik kabut pegunungan Slamet yang membuat airnya menyembuhkan, namun juga menyimpan bahaya bagi jiwa yang serakah? Pada zaman dahulu kala, di lereng barat daya Gunung Slamet, hiduplah sebuah desa kecil yang damai, dihuni oleh masyarakat agraris yang sangat menghormati alam. Mereka percaya bahwa air adalah sumber kehidupan yang dijaga oleh Dewi Sri dan para dewa gunung yang bersemayam di puncak yang diselimuti kabut tebal. Masyarakat ini sering mengadakan upacara persembahan di dekat hutan yang sunyi, memohon berkah agar panen mereka melimpah ruah dan terhindar dari segala bencana yang mengancam. Di tengah desa itu, tinggal seorang kepala desa bijaksana bernama Kiai Gede yang memiliki seorang putri cantik jelita bernama Rara Kembang, dikenal karena kebaikan hati dan kecantikannya yang memancar. Rara Kembang sering sekali menghabiskan waktunya untuk membantu sesama dan mencari tumbuhan obat di hutan, sehingga ia dikenal oleh seluruh penduduk desa sebagai sosok yang sangat peduli. Kiai Gede selalu mengajarkan kepada putrinya untuk selalu menjaga keseimbangan alam dan tidak pernah mengambil lebih dari yang mereka butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kabar tentang keindahan desa dan kemakmuran panen mereka sampai ke telinga seorang penguasa dari kerajaan seberang bernama Prabu Raksa yang terkenal dengan keserakahan dan keinginannya untuk menaklukkan wilayah-wilayah subur. Prabu Raksa segera mengirimkan mata-mata terbaiknya untuk menyelidiki kebenaran desas-desus mengenai desa yang terletak di lereng gunung yang indah dan misterius itu. Setelah menerima laporan yang menggiurkan, Prabu Raksa menyusun rencana licik untuk menguasai desa itu dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, terutama sumber mata airnya yang terkenal jernih. Suatu malam, Prabu Raksa memimpin pasukannya diam-diam menyelinap ke wilayah desa, berniat untuk mencuri benda keramat yang dipercaya menjadi kunci kemakmuran desa, yaitu sebuah batu mustika. Namun, rencana mereka terhenti ketika mereka tersesat di tengah hutan yang tiba-tiba diselimuti oleh kabut tebal yang sangat dingin dan menyesakan. Pasukan Prabu Raksa menjadi panik karena mereka tidak dapat melihat jalan keluar dan mulai mengalami halusinasi yang menakutkan, membuat mereka saling bertarung satu sama lain. Melihat ancaman yang datang, Kiai Gede segera melakukan tapa brata di sebuah gua tersembunyi, memohon perlindungan dari penguasa Gunung Slamet, Sang Hyang Wenang, agar desa mereka terhindar dari kehancuran. Dalam semedinya, Kiai Gede menerima petunjuk gaib bahwa desa mereka akan selamat hanya jika ia menemukan sebuah benda suci yang dijaga oleh seekor naga putih di puncak gunung. Naga itu hanya akan menunjukkan benda keramat tersebut kepada hati yang tulus dan tidak memiliki ambisi duniawi yang berlebihan. Rara Kembang yang khawatir akan keselamatan ayahnya dan desanya bertekad untuk menjalankan tugas suci itu, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ke puncak gunung sangatlah berbahaya dan penuh dengan rintangan gaib yang mematikan. Dengan bekal seadanya, ia memulai pendakiannya saat fajar menyingsing, didampingi oleh sehelai kain putih warisan ibunya yang konon memiliki kekuatan penolak bala yang terselubung. Ia yakin bahwa ketulusan hatinya akan menjadi pelindung terbaiknya dalam menghadapi segala ujian di hadapannya. Perjalanan Rara Kembang dimulai dengan melewati hutan lebat yang penuh dengan jebakan alami dan suara-suara aneh yang mencoba menggodanya untuk berbalik arah dan mengurungkan niatnya. Ia harus menyeberangi jurang curam dengan hanya berpegangan pada akar-akar pohon yang rapuh dan juga melewati padang ilalang yang seakan tidak berujung. Setiap langkah yang ia ambil adalah ujian atas keteguhan imannya dan kesungguhan hatinya untuk melindungi tanah kelahirannya yang sangat ia cintai. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor kera tua yang berbicara.
yang sebenarnya adalah jelmaan dari seorang dewa penjaga hutan yang sedang menguji kesabaran hatinya. Kera tua itu memintanya untuk berbagi bekal air minumnya yang tersisa, padahal persediaan air Rara Kembang sudah sangat menipis dan ia masih harus menempuh jarak yang jauh. Tanpa ragu, Rara Kembang membagi airnya, menunjukkan bahwa ia lebih mementingkan keselamatan makhluk lain daripada kebutuhannya sendiri yang mendesak. Setelah menolong kera tua itu, Rara Kembang diberikan petunjuk jalan pintas yang hanya bisa dilihat oleh mata yang bersih dari niat jahat dan ambisi pribadi yang sia-sia. Kera itu juga memberikannya sebuah buah ajaib yang bisa memulihkan tenaga seketika, sebagai balasan atas kemurahan hatinya yang tulus dan tidak dibuat-buat. Petunjuk itu membawa Rara Kembang menuju sebuah air terjun rahasia yang tersembunyi di balik lumut-lumut hijau tebal, tempat ia bisa mengisi kembali persediaan air minumnya. Di dekat air terjun itu, ia melihat sebuah jejak kaki besar yang mengarah ke atas, ke arah puncak yang semakin diselimuti oleh awan pekat dan dingin yang menusuk tulang. Jejak kaki itu adalah tanda bahwa ia sudah dekat dengan sarang naga putih, sang penjaga benda keramat yang ia cari dengan susah payah. Dengan semangat baru dan hati yang dipenuhi harapan, Rara Kembang melanjutkan pendakiannya, semakin yakin bahwa ia akan berhasil menyelesaikan tugasnya yang sangat berat ini. Setibanya di gua es yang dingin di ketinggian, Rara Kembang melihat seekor naga putih raksasa sedang melingkari sebuah guci keramik kuno berwarna coklat keemasan, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Naga itu mengangkat kepalanya yang besar, menatap Rara Kembang dengan mata emas yang memancarkan kebijaksanaan dan juga sedikit rasa curiga yang masih menyelimuti. Rara Kembang memberanikan diri untuk mendekat, menunjukkan rasa hormat yang mendalam tanpa rasa takut sedikit pun kepada makhluk legendaris itu. Naga putih itu kemudian berbicara dengan suara menggelegar seperti gemuruh petir di tengah badai, menanyakan apa sebenarnya tujuan Rara Kembang datang mengganggu ketenangan tidurnya yang panjang. Rara Kembang dengan jujur menceritakan tentang ancaman Prabu Raksa dan niat tulusnya untuk menyelamatkan desa dan sumber mata air mereka dari keserakahan yang tak berdasar. Ia memohon agar naga putih bersedia meminjamkan benda keramat itu untuk melindungi rakyatnya. Merasa tergerak oleh ketulusan hati Rara Kembang dan tanpa adanya sedikit pun ambisi pribadi dalam perkataannya, naga putih itu mengangguk pelan, menyetujui permintaan suci gadis cantik itu. Ia menjelaskan bahwa guci yang ia jaga bukanlah guci biasa, melainkan tempat penyimpanan air kehidupan yang dipercaya berasal langsung dari kahyangan para dewa-dewa yang mulia. Guci itu harus selalu dijaga dan tidak boleh dikotori oleh keserakahan manusia yang tidak ada habisnya. Naga putih lalu memerintahkan Rara Kembang untuk membawa guci itu kembali ke desa dan menggunakannya untuk menampung air dari mata air abadi yang tersembunyi di kaki gunung yang tenang. Guci itu akan memancarkan aura perlindungan yang akan membuat setiap musuh yang berniat jahat merasa ketakutan dan lari terbirit-birit. Naga itu juga memperingatkan Rara Kembang bahwa jika ia pernah menggunakan guci itu untuk kepentingan pribadi, maka kutukan dewa akan menimpa dirinya. Rara Kembang segera membawa guci keramat itu turun gunung dengan hati-hati, memegangnya erat seolah-olah membawa nyawa seluruh penduduk desa di tangannya yang lembut. Aura hangat dari guci itu terasa menembus kulitnya, memberikan kekuatan dan keberanian yang berlipat ganda untuk melanjutkan perjalanannya yang sangat jauh. Ia menuruni lereng curam dengan kecepatan yang luar biasa, tidak sabar untuk segera kembali dan mengabarkan berita gembira ini kepada ayahnya yang sedang melakukan tapa. Ketika ia sampai di mata air abadi di kaki gunung, ia segera mengisi penuh guci itu dengan air yang sangat jernih dan terasa dingin menusuk yang memancarkan cahaya kebiruan yang sangat indah. Tiba-tiba, mata air itu memancar lebih deras, seolah-olah guci itu
telah membuka kunci kekuatan tersembunyi dari sumber air keramat itu. Rara Kembang menyadari bahwa ini adalah pertanda baik dan ia semakin yakin bahwa desa mereka akan segera terselamatkan. Sementara itu, Prabu Raksa dan sisa-sisa pasukannya yang berhasil selamat dari kabut tebal tiba di perbatasan desa dengan wajah-wajah yang penuh kemarahan dan kelelahan. Mereka melihat desa yang tampak damai itu dari kejauhan, tetapi mereka merasakan adanya energi aneh yang menghalangi mereka untuk melangkah masuk lebih jauh lagi. Rasa takut yang tidak berdasar mulai menyelimuti hati para prajurit yang tadinya berniat menjarah desa. Prabu Raksa yang dipenuhi oleh ambisi yang tak terbendung, mengabaikan firasat buruk yang ia rasakan dan memerintahkan pasukannya untuk segera maju menyerang dan merebut desa itu tanpa basa-basi lagi. Namun, ketika mereka hendak melangkah, tiba-tiba muncul sebuah ilusi berupa ribuan prajurit gaib yang menghadang mereka di depan mata, membuat mereka semua ketakutan. Prabu Raksa semakin geram dan bersikeras untuk tetap maju. Tepat pada saat yang genting itu, Rara Kembang tiba di desa dan langsung meletakkan guci berisi air keramat itu di tengah lapangan desa, tepat di bawah pohon beringin tua yang sangat besar. Guci itu seketika memancarkan sinar emas yang sangat terang dan membentuk sebuah kubah pelindung di atas desa, menghalangi setiap musuh yang berniat mendekat. Prabu Raksa dan pasukannya terlempar mundur dengan kekuatan yang misterius. Prabu Raksa yang masih tidak terima dengan kekalahan memalukannya, mencoba melemparkan tombak saktinya ke arah guci itu, berharap bisa memecahkannya menjadi kepingan-kepingan yang tidak berguna. Namun, tombak itu seketika berbalik arah dan menusuk tanah tepat di depan kakinya, menghasilkan ledakan kecil. Kejadian ini membuat moral pasukannya jatuh drastis dan mereka semua mulai melarikan diri meninggalkan pemimpin mereka yang marah. Melihat pasukannya melarikan diri, Prabu Raksa akhirnya menyadari bahwa desa ini berada di bawah perlindungan kekuatan dewa-dewa yang sangat kuat dan tidak dapat ia lawan dengan kekuatannya sendiri. Dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan, Prabu Raksa melarikan diri sendirian kembali ke kerajaannya, meninggalkan ambisi jahatnya untuk menguasai desa itu. Sejak saat itu, desa di lereng Gunung Slamet itu kembali aman dan damai seperti sedia kala. Kiai Gede yang telah menyelesaikan tapanya keluar dari gua dan disambut dengan gembira oleh Rara Kembang dan seluruh penduduk desa yang bersorak-sorai merayakan kemenangan mereka yang sangat penting. Ia memeluk putrinya erat-erat, bangga dengan keberanian dan ketulusan hati yang telah ditunjukkan oleh Rara Kembang dalam menjalankan misi suci itu. Kiai Gede kemudian memerintahkan agar guci itu ditempatkan di tempat yang paling terhormat di desa. Sebagai rasa syukur atas perlindungan yang diberikan oleh Sang Hyang Wenang dan Naga Putih, Kiai Gede dan seluruh penduduk desa mengadakan upacara adat besar-besaran di dekat mata air abadi tempat guci itu diisi. Mereka mempersembahkan hasil panen terbaik mereka dan berdoa memohon berkah yang berkelanjutan, sekaligus berjanji untuk selalu menjaga kesucian alam. Guci keramat itu diletakkan di atas sebuah altar batu yang kokoh sebagai simbol penjaga desa yang kuat. Kiai Gede juga menetapkan peraturan baru bahwa air dari guci itu hanya boleh digunakan untuk pengobatan penyakit dan upacara keagamaan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Ia berpesan bahwa air itu adalah anugerah yang harus dihargai dan tidak boleh disia-siakan, serta menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Peraturan ini diterima dengan baik oleh seluruh penduduk desa yang merasa sangat berterima kasih. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang kesaktian air dari guci yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit mulai menyebar ke seluruh pelosok negeri, menarik perhatian banyak orang dari jauh dan dekat. Orang-orang berbondong-bondong datang ke desa itu dengan harapan untuk mendapatkan sedikit air keramat dari guci itu untuk menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Mereka rela
menempuh perjalanan yang sulit dan jauh demi mendapatkan kesembuhan yang mereka dambakan. Rara Kembang dan beberapa pemuda desa yang ditunjuk oleh Kiai Gede dengan sabar melayani setiap tamu yang datang, memberikan air dengan penuh keikhlasan tanpa meminta imbalan apapun. Mereka hanya meminta setiap orang yang datang untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian mata air, serta menghormati aturan desa yang telah ditetapkan. Kebaikan hati Rara Kembang semakin membuat desa itu dihormati oleh banyak kerajaan lain. Namun, tidak semua orang yang datang memiliki niat tulus, dan di antara para peziarah itu terselip seorang saudagar kaya raya dari kota yang jauh bernama Ki Ageng Jala yang terkenal dengan sifat serakahnya yang tak terbatas. Ki Ageng Jala datang bukan untuk mencari kesembuhan, melainkan untuk mencari cara merebut guci keramat itu dan menjual airnya dengan harga yang sangat mahal. Ia yakin bahwa air guci itu bisa membuatnya menjadi orang paling kaya di seluruh daratan Jawa. Ki Ageng Jala berpura-pura sakit parah dan memohon air guci itu, tetapi di malam hari ia diam-diam menyelinap ke altar tempat guci itu disimpan, membawa sebuah karung besar yang sudah ia persiapkan. Ia berencana untuk mencuri guci itu dan membawanya kabur sebelum fajar menyingsing dan seluruh penduduk desa terbangun dari tidur mereka. Ki Ageng Jala yakin bahwa rencananya kali ini akan berjalan lancar tanpa hambatan sedikit pun. Saat Ki Ageng Jala hendak meraih guci itu, tiba-tiba altar batu itu bergetar hebat dan guci itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, membuat Ki Ageng Jala terlempar jauh dan terjatuh di atas tanah. Ia merasakan hawa panas yang membakar kulitnya dan mendengar suara menggelegar dari langit yang memperingatkannya untuk tidak melanjutkan niat jahatnya yang penuh keserakahan. Ki Ageng Jala merasa sangat ketakutan dan bingung. Meskipun merasa sangat ketakutan, Ki Ageng Jala yang dibutakan oleh keserakahan memutuskan untuk kembali lagi dan mencoba meraih guci itu dengan paksa. Kali ini ia menggunakan sehelai kain sutra untuk menutupi tangannya agar tidak terbakar lagi. Namun, begitu tangannya menyentuh permukaan guci, kain itu seketika terbakar menjadi abu dan ia merasakan nyeri yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Ki Ageng Jala menjerit kesakitan dan segera melarikan diri. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan Ki Ageng Jala tergeletak pingsan di pinggir hutan dengan tubuh yang penuh dengan luka bakar dan wajah yang pucat pasi, seolah-olah ia telah mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan. Ia segera dibawa ke desa dan dirawat oleh Rara Kembang yang penuh welas asih, meskipun ia tahu bahwa saudagar itu adalah orang yang berniat jahat. Rara Kembang tetap memberikan perawatan terbaiknya. Setelah siuman, Ki Ageng Jala menceritakan perbuatannya yang penuh dosa dan memohon ampun kepada Kiai Gede dan seluruh penduduk desa atas keserakahannya yang tak terkendali itu. Kiai Gede memaafkannya dan memberikan sedikit air guci untuk menyembuhkan luka bakarnya. Tetapi ia berpesan bahwa keserakahan adalah penyakit hati yang jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik apapun. Ki Ageng Jala meninggalkan desa dengan hati yang penuh penyesalan dan pelajaran berharga. Insiden pencurian itu membuat Kiai Gede menyadari bahwa guci keramat itu membutuhkan perlindungan yang lebih kuat dari para penjaga yang tidak hanya berani, tetapi juga memiliki hati yang suci dan murni. Ia memutuskan untuk membangun sebuah candi kecil di dekat mata air abadi yang didedikasikan untuk naga putih dan Sang Hyang Wenang sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian yang tulus. Candi itu akan menjadi tempat guci itu disimpan dengan aman. Seluruh penduduk desa dengan semangat yang tinggi bergotong royong membangun candi itu menggunakan batu-batu dari lereng gunung dan kayu terbaik dari hutan. Dalam waktu singkat, candi kecil yang indah dan kokoh itu berdiri tegak, memancarkan aura spiritual yang menenangkan dan melindungi.
Kiai Gede menunjuk Rara Kembang sebagai juru kunci utama candi karena ia adalah orang yang paling layak dan dipercaya oleh seluruh penduduk desa. Di candi itu, Rara Kembang menjalani kehidupannya sebagai seorang juru kunci, mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk menjaga guci dan melayani para peziarah yang datang dengan berbagai macam niat dan tujuan. Ia terus menyebarkan kebaikan dan kebijaksanaan yang ia pelajari dari ayahnya dan dari pengalaman pertemuannya dengan naga putih yang sangat bijaksana. Rara Kembang menjadi simbol ketulusan dan pengabdian bagi seluruh desa. Suatu ketika, seorang pangeran tampan dari kerajaan tetangga bernama Pangeran Satria datang ke Guci karena mendengar kabar tentang kecantikan dan kebaikan hati Rara Kembang serta keajaiban air keramat itu. Pangeran Satria yang terkenal alim dan bijaksana itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat ketulusan Rara Kembang dalam melayani orang-orang yang membutuhkan. Ia memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa itu. Pangeran Satria tidak langsung menyatakan perasaannya, melainkan ia memilih untuk membantu Rara Kembang dalam tugasnya, menunjukkan niat baik dan kesungguhannya dalam mengabdi kepada masyarakat desa yang sederhana itu. Ia membantu memperbaiki jalanan desa yang rusak dan membangun saluran air yang lebih baik, menggunakan keahlian dan kekayaan yang ia miliki tanpa pamrih sedikit pun. Kehadiran Pangeran Satria membawa kemajuan bagi desa itu. Kiai Gede yang melihat ketulusan hati Pangeran Satria dan kedekatannya dengan Rara Kembang merasa sangat bahagia dan merestui hubungan mereka. Ia yakin bahwa Pangeran Satria adalah jodoh terbaik bagi putrinya, seseorang yang akan menjaga Rara Kembang dan juga desa mereka dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab yang besar. Rara Kembang pun menerima cinta Pangeran Satria dengan hati yang terbuka dan sangat bahagia. Pangeran Satria dan Rara Kembang akhirnya menikah dalam sebuah upacara adat yang sangat sederhana, namun hikmat disaksikan oleh seluruh penduduk desa yang berbahagia merayakan penyatuan dua hati yang tulus itu. Pernikahan itu menjadi simbol persatuan antara rakyat biasa dan keluarga kerajaan yang didasari oleh cinta dan pengabdian, bukan oleh harta atau kekuasaan duniawi yang fana. Guci keramat itu menjadi saksi bisu pernikahan mereka. Setelah menikah, Pangeran Satria memilih untuk melepaskan takhtanya di kerajaan dan menetap di desa Guci, membantu Kiai Gede mengelola desa dan menjaga kelestarian mata air abadi yang sangat berharga. Ia membawa serta ilmunya tentang tata negara dan pertanian, membuat desa itu semakin makmur dan terorganisir dengan sangat baik. Kebijaksanaan Pangeran Satria membuat desa itu semakin terkenal. Kehidupan Rara Kembang dan Pangeran Satria dipenuhi dengan kebahagiaan dan pengabdian yang tulus, dan mereka dikaruniai seorang putra yang tampan dan cerdas yang mereka beri nama Raden Tirta. Raden Tirta dibesarkan dengan didikan yang sangat baik, diajarkan untuk menghormati alam, melayani sesama, dan menjaga guci keramat yang merupakan warisan suci leluhurnya. Ia tumbuh menjadi pemuda yang berbudi luhur. Sementara itu, di kerajaan tempat Pangeran Satria berasal, muncullah seorang raja baru yang serakah dan tidak bertanggung jawab, bernama Raja Wiratama, yang iri hati dengan kemakmuran desa Guci. Raja Wiratama mengirimkan sepasukan prajurit yang lebih kuat dan lebih licik daripada pasukan Prabu Raksa, dengan perintah untuk mencuri guci keramat itu dan meratakan desa itu dengan tanah. Ia ingin mengambil alih kekayaan alam desa itu. Mendengar kabar tentang kedatangan Raja Wiratama dan pasukannya yang sangat besar, Pangeran Satria dan Raden Tirta segera menyusun rencana pertahanan desa dengan sangat cermat dan terperinci. Mereka memperkuat kubah pelindung guci dengan doa dan meditasi, serta mempersiapkan jebakan-jebakan alami di sekitar hutan yang mengelilingi desa. Seluruh penduduk desa bahu-membahu dalam pertahanan desa mereka.
Pada malam yang gelap dan dingin, pasukan Raja Wiratama menyerang desa. Tetapi mereka kembali disambut oleh kabut tebal dan jebakan alami yang membuat mereka terperosok ke dalam lubang-lubang dan jurang yang curam. Mereka juga melihat ilusi-ilusi yang menakutkan, seperti api yang berkobar-kobar dan ular-ular raksasa yang siap memangsa mereka. Pasukan itu menjadi panik dan kacau balau. Raja Wiratama yang menyaksikan kekalahan pasukannya dari kejauhan memutuskan untuk menggunakan ilmu sihir hitam yang ia miliki untuk menembus pertahanan gaib desa itu. Ia merapal mantra-mantra terlarang dan menciptakan seekor raksasa buta yang bertugas untuk menghancurkan candi dan guci keramat di dalamnya. Raksasa itu bergerak menuju desa dengan langkah kaki yang menggelegar dan sangat menakutkan. Melihat raksasa buta itu mendekat, Raden Tirta yang masih muda tetapi sangat berani segera mengambil guci keramat itu dan memercikan airnya ke arah raksasa itu sambil mengucapkan doa suci. Seketika, raksasa itu menjerit kesakitan dan tubuhnya mulai meleleh seperti lilin yang terbakar. Kemudian menghilang menjadi asap hitam yang sangat pekat. Raksasa itu telah kalah oleh kesucian air guci itu. Raja Wiratama yang melihat kegagalan sihirnya itu merasa sangat marah dan putus asa, dan ia memutuskan untuk menyerang desa itu sendirian, berharap bisa mencuri guci itu dengan tangan kosong. Ia berhasil menembus pertahanan luar, tetapi ketika ia sampai di depan candi, ia disambut oleh Kiai Gede, Pangeran Satria, dan Raden Tirta yang sudah menunggu kehadirannya dengan penuh kewaspadaan. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Dalam pertarungan 1 lawan 3 itu, Raja Wiratama menunjukkan kesaktiannya yang luar biasa, tetapi ia kewalahan menghadapi kekuatan gabungan dari ketiganya yang didukung oleh aura suci guci keramat. Pada saat yang tepat, Raden Tirta memercikan sisa air guci ke wajah Raja Wiratama, seketika membuat raja itu menjadi lumpuh dan tidak bisa bergerak lagi. Raja Wiratama akhirnya ditangkap oleh penduduk desa. Raja Wiratama dibawa menghadap Kiai Gede yang memberikannya hukuman untuk membersihkan mata air abadi selama 1 tahun penuh sebagai penebusan atas dosa-dosanya dan niat jahatnya yang tak terkendali. Kiai Gede berharap bahwa dengan membersihkan mata air, hati Raja Wiratama juga akan ikut dibersihkan dari keserakahan yang melingkupinya. Hukuman ini terasa berat, tetapi sangat adil. Setelah menjalani hukumannya, Raja Wiratama yang hatinya telah berubah menjadi lebih baik memutuskan untuk tidak kembali ke kerajaannya yang penuh intrik politik, tetapi memilih untuk menetap di desa Guci. Ia menjadi seorang pengabdi yang tulus, membantu menjaga kebersihan dan kesucian mata air itu, serta menjadi penasihat bagi Raden Tirta yang semakin tumbuh dewasa dan bijaksana. Desa itu kembali damai. Bertahun-tahun berlalu dan Kiai Gede wafat dalam kedamaian, meninggalkan warisan berupa guci keramat dan nilai-nilai luhur yang telah ia tanamkan kepada keturunannya dan seluruh penduduk desa. Raden Tirta naik menggantikan posisi kakeknya sebagai kepala desa, didampingi oleh ayahnya, Pangeran Satria, dan ibunya, Rara Kembang, yang masih menjabat sebagai juru kunci Guci yang sangat dihormati. Desa itu semakin makmur dan sejahtera. Raden Tirta yang bijaksana memutuskan untuk membuka desa mereka untuk umum, tetapi dengan aturan ketat bahwa setiap pengunjung harus menghormati alam dan tidak merusak apapun yang ada di sana. Ia ingin agar Guci dan mata air keramat itu dapat memberikan manfaat bagi lebih banyak orang, bukan hanya untuk penduduk desa mereka saja. Keputusan ini disambut dengan baik oleh seluruh penduduk desa. Pembukaan desa Guci sebagai tempat pengobatan dan wisata spiritual menarik lebih banyak orang untuk datang, dan desa itu mulai dikenal luas sebagai wisata Guci. Nama Guci diambil dari benda keramat yang menjadi sumber keberkahan dan perlindungan bagi seluruh penduduk desa di lereng gunung itu. Aliran air dari mata air abadi itu kini dialirkan
melalui pipa-pipa bambu yang bersih untuk memudahkan para pengunjung. Namun, seiring bertambahnya pengunjung, muncul lagi masalah baru, yaitu sampah dan kotoran yang ditinggalkan oleh para pengunjung yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati kesucian tempat itu. Raden Tirta merasa sangat sedih dan khawatir bahwa kelalaian manusia ini akan kembali menarik kemurkaan Sang Hyang Wenang dan kutukan naga putih. Ia harus segera mengambil tindakan tegas. Raden Tirta segera mengumpulkan seluruh penduduk desa dan mengumumkan peraturan baru yang lebih ketat, termasuk denda yang besar bagi siapapun yang berani membuang sampah sembarangan di sekitar area mata air dan candi. Ia juga menugaskan beberapa pemuda desa untuk berpatroli dan mengawasi setiap pengunjung yang datang. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kesucian tempat itu tetap terjaga. Meskipun banyak pengunjung yang merasa keberatan dengan peraturan baru ini, Raden Tirta bersikeras untuk menerapkannya demi menjaga kelestarian alam dan warisan leluhur mereka yang sangat berharga. Ia memberikan contoh dengan memungut sampah setiap hari, menunjukkan bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab para penjaga saja. Usahanya membuahkan hasil yang positif. Suatu hari, seorang arkeolog asing yang sangat terkenal datang ke Guci, bernama Profesor Van Der, dengan niat untuk meneliti keaslian dan sejarah Guci keramat itu. Profesor Van Der, meskipun terlihat ilmiah, sebenarnya memiliki niat tersembunyi untuk mencuri Guci itu dan membawanya ke negaranya sebagai koleksi museum yang sangat berharga. Ia berpura-pura menjadi seorang sarjana yang sangat tertarik. Profesor Van Der mencoba meyakinkan Raden Tirta untuk mengizinkannya membawa Guci itu ke laboratoriumnya di kota untuk diteliti lebih lanjut dengan iming-iming uang yang sangat banyak. Namun, Raden Tirta menolak tawaran itu dengan tegas dan sopan, menjelaskan bahwa Guci itu adalah warisan suci yang tidak ternilai harganya dan tidak dapat dipisahkan dari desa mereka. Apapun alasannya, profesor itu merasa sangat kecewa. Merasa gagal dengan pendekatan persuasifnya, Profesor Van Der menyusun rencana untuk mencuri Guci itu di malam hari, menggunakan peralatan canggih dan bahan kimia untuk melumpuhkan para penjaga yang sedang tidur lelap. Ia yakin bahwa dengan peralatan modern, ia tidak akan terhalang oleh kekuatan gaib yang pernah dialami oleh para penjahat di masa lalu. Ia merasa sangat percaya diri dengan rencananya. Namun, ketika ia menyentuh Guci itu dengan tangannya yang sudah memakai sarung tangan tebal, Guci itu kembali memancarkan sinar yang sangat kuat. Kali ini, sinar itu menghasilkan getaran yang sangat kuat, seperti gempa bumi kecil. Getaran itu merusak seluruh peralatan canggih Profesor Van Der dan membuatnya pingsan dengan telinga yang berdengung keras dan tidak nyaman. Rencananya kembali gagal total. Profesor Van Der ditemukan pingsan di luar candi oleh para penjaga desa, dan ia segera dibawa ke hadapan Raden Tirta yang menatapnya dengan pandangan yang penuh rasa kasihan. Raden Tirta menyadari bahwa keserakahan telah menjangkiti hati banyak orang, bahkan orang-orang berpendidikan tinggi sekalipun. Ia memutuskan untuk memberikan hukuman yang berbeda kepada profesor itu. Raden Tirta meminta Profesor Van Der untuk menggunakan ilmunya untuk membantu desa Guci dalam hal pengelolaan air dan pelestarian lingkungan sebagai ganti dari kejahatannya yang ingin mencuri benda keramat. Profesor Van Der yang merasa sangat malu dan bersalah menerima hukuman itu dengan tulus dan mulai mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan desa Guci. Ia menjadi ahli pengairan desa. Dari kejadian-kejadian ini, Raden Tirta menyadari bahwa Guci dan mata air abadi tidak hanya memberikan perlindungan fisik dan penyembuhan, tetapi juga berfungsi sebagai cermin untuk hati manusia yang serakah dan ambisius. Setiap upaya jahat untuk mencuri atau merusak Guci itu selalu berakhir dengan kegagalan dan penyesalan yang mendalam bagi pelakunya. Guci itu adalah penjaga moral yang kuat. Ia terus mengajarkan kepada anak-anak desa tentang pentingnya menjaga kesucian Guci
dan airnya, serta menghormati alam dan para dewa yang bersemayam di Gunung Slamet yang agung. Raden Tirta ingin memastikan bahwa nilai-nilai luhur ini tidak akan pernah hilang termakan oleh waktu dan perkembangan zaman yang semakin modern. Ia juga mulai mendokumentasikan semua cerita itu. Guci Tegal terus berkembang menjadi sebuah pusat spiritual dan wisata yang terkenal. Tetapi Guci Keramat itu tetap menjadi inti dan jantung dari seluruh kehidupan di desa itu. Para pengunjung tidak hanya datang untuk mandi dan berendam di air panas alami yang menyehatkan, tetapi juga datang untuk mencari ketenangan batin dan pelajaran tentang pentingnya kesederhanaan dan ketulusan hati. Tempat ini menjadi sangat bermakna. Setiap tahun, penduduk desa Guci mengadakan upacara adat besar-besaran untuk menghormati naga putih dan Sang Hyang Wenang, serta untuk memperbarui janji mereka untuk selalu menjaga kesucian mata air dan Guci Keramat. Upacara ini menjadi daya tarik tersendiri, menarik perhatian para budayawan dan wisatawan yang ingin menyaksikan ritual yang sakral dan penuh makna itu. Tradisi ini terus dipertahankan. Rara Kembang yang telah menua dengan anggun akhirnya mewariskan posisi juru kunci Guci kepada menantunya yang juga memiliki hati yang tulus dan sangat peduli terhadap kelestarian alam. Ia berpesan agar Guci itu selalu dijaga dan tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadi, dan menekankan bahwa air Guci itu adalah milik semua orang, bukan milik satu keluarga saja. Pesan ini dipegang teguh oleh penerusnya. Guci Keramat itu tetap berdiri kokoh di dalam candi kecil, memancarkan aura yang tenang dan damai, menjadikannya sebuah pengingat abadi akan kekuatan ketulusan hati dan bahaya keserakahan manusia. Air dari mata air abadi terus mengalir dengan deras, memberikan kesembuhan dan kehidupan bagi semua makhluk yang datang dengan niat baik dan hati yang bersih. Keajaiban Guci terus berlanjut. Maka, legenda Guci Tegal ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, tidak hanya sebagai cerita rakyat biasa, tetapi sebagai pelajaran moral yang mendalam tentang hubungan harmonis antara manusia dan alam semesta yang sangat indah ini. Air panas yang mengalir kini adalah simbol dari berkah abadi yang diberikan oleh dewa-dewa gunung kepada mereka yang berani menjaga janji kesucian dan menolak segala bentuk ambisi duniawi yang berlebihan. Guci Keramat itu tetap menjadi penjaga jiwa desa yang tak terkalahkan. Hingga saat ini, Guci Tegal menjadi tempat yang menawarkan kedamaian, kesehatan, dan juga mengingatkan setiap pengunjung bahwa di balik keindahan alam yang memukau, tersembunyi kekuatan spiritual yang hanya akan berpihak kepada hati yang tulus dan menjauhi keserakahan yang tidak ada habisnya. Guci itu bukan hanya tempat wisata, tetapi juga sebuah tempat yang sangat sakral.